Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apa ya, pikiran aja terganggu. Gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rohandi. Tentunya di sini kita akan membahas masalah mistik, guys. Ini tentang penyakit yang diidapkan oleh teman saya. Nanti kita langsung tanya aja sama dia. Penasaran? Langsung aja. Teman-teman, kebetulan sahabat kita sudah hadir di sini dan tentunya sebelum kita ngebahas memberikan pertanyaan kepada sahabat kita, terlebih dahulu saya mohon maaf karena di sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung sesiapapun, dan narasumber kita juga sudah siap untuk ditanya-tanya tentang masalah penyakit. Dan sebelum saya memberikan pertanyaan kepada sahabat baiknya kalau kita kenalan dulu sama Manapun Anda berada, Iya. nama saya disapa Idon. Ya. Saya berasal dari Kabupaten Merauke Utara. Aslinya sih dari Kabupaten Tojo Una, cuman kerjanya Years later. atau berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya selama saya mengalami tentang penyakit yang ada dalam diri saya. Semoga termotivasi bagi Benar banget. teman-teman di luar sana bagaimana cara untuk melawan penyakit tersebut. Iya, benar banget, guys. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang sebenarnya kakak alami sampai saat ini? Gimana? Dari awal sih yang saya rasakan adalah merasa perasaan tidak enak, ya, khususnya dalam jiwa saya pribadi, kemudian pikiran saya, ya, seperti ada rasa ketakutan muncul. Ketakutan yang menghantui pikiran Gitu saya, ya. rasa saya, sehingga saya pun harus kuat melawan itu. Gitu. Oke, jadi ini kayak mistik gitu ya? Iya. Oke, gini, pertanyaan berikutnya, apakah penyakit kakak ini pernah dicek ke dokter ataupun gimana, dan apa kalau misalnya udah dicek ke dokter, apa tanggapan dokter kepada mengenai penyakit yang kakak ada? Ya, kalau untuk tim medis sih, ilmu kedokteran, itu beberapa kali saya di tes ya, ambil darahnya, ya darah lengkap itu di Palu, sudah lupa sudah nama rumah sakitnya. Itu diambil darah lengkap, kemudian hasilnya dari lab tersebut itu normal. Normal. Pertanyaan berikutnya, mengenai penyakit yang kakak derita ini, sampai efeknya harus gitu ya? Gitu ya? Sakit ya? Nggak sakit sih, cuman kaget aja kalau sesuatu yang saya ingat, hal itu mengagetkan pada jiwa saya, jadi harus saya melawan, berhenti dulu, Gitu. nggak bisa lanjut. Oke, mengenai penyakit yang kakak alami sekarang ini, pernah nggak kakak berkunjung ke dokter? Terus kalau pernah, apa tanggapan dokter kepada penyakit yang kakak alami? Gimana? Kalau dokter sendiri mengatakan ya biasa-biasa aja, semua dari hasil tes darah lengkap, itu normal aja. Yang saya alami ada rasa ketakutan, ya intinya tidak bisa dihantui dengan rasa takut. Awalnya sekali yang pertama saya rasakan itu pada saat saya PKL di Desa Bambalo, sekarang sudah menjadi Kecamatan Tojo Barat. Itu PKL-nya kami masih sebentar kuliah dulu di Universitas Al Azhar Palu. Nah, jadi tugas kami PKL di situ
selama Kira-kira udah berapa tahun dari apa ya? Maksudnya yang sejak PKL itu dari kakak PKL sampai sekarang itu udah berapa tahun? pokoknya dari 2005 2005 ya. sampai sekarang. Dimulai dari 2005 Iya, sudah penyakit mulai ada kakak sudah gejala punya muncul. ini ya. Oh, gitu. Itu aja 2020 kurang 2005. Terus selain ke dokter kak, di mana aja kakak pernah berobat? Banyak ya, termasuk di misalnya Korodale, terus sama dokter-dokter ahli ya, dokter ahli dalam, kemudian sama apa di luar dokter juga, Di luar dokter seperti? ustaz kiai ya, Nah kan sekarang kan lagi viral tuh kak, di video-video kan kita sering lihat, bukan hanya di YouTube ya, di Facebook dan di Instagram juga banyak kayak apa ya, dukun, boleh dibilang dukun ya, iya, yang sudah banyak menyembuhkan apa ya, penyakit yang seperti non itu. medis ya. Sampai saat ini apakah kakak sudah merasa mendingan ataupun apakah kakak pernah berkunjung ke dukun untuk menanyakan Iya. tentang penyakit? Saya juga punya inisiatif ke situ juga dan sudah beberapa tempat juga Ya. untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, dan banyak persepsi sih ya, walau alam ya, ada yang mengatakan itu adalah permainan sihir ya, Gitu ya. Nah, tapi tetap saya berupaya untuk tegar kuat, berpositif aja lah, Berpikiran positif aja gitu ya. Oh, gitu. Aku tuh mau kalau kita semua di sini terlibat. Jadi sedikit meskipun nggak ada orangnya, ada pertanyaan langsung dari. Bisa. Iya, kayak Deddy Corbuzier. Kayak Iya. kita bicara-bicarain aja. Nah, apa tidak begini ya? Ini ada Santai SMS dari aja. teman misalnya. Pertanyaannya kan. Oh, Jami, langsung saja bicara. Kayak Deddy Karena kecil juga Biasa suaranya aja kita. gitu. kayak Deddy Corbuzier. Jadi saya Iya. juga nggak gugup. Suara-suara sumbang. Oke. Oke. Terus itu deh efek itu termasuk efek nggak sih? Yang gitu-gitu. Dia efek. Udah berapa lama kakak ngerasain hal seperti ini? Itu kalau yang ini sih sudah dari 2014 nih. 2014 ya. Ya, 14-15 lah ya. Yang ini. Terus apa lagi ya? Saya boleh nanya nggak? Jadi Boleh. pertanyaan dari teman-teman Kan. Gini kak, kan kita nih satu kompleks ya ceritanya. Terus kan kalau sholat biasa saya perhatikan tuh kakak kayak sesekali tarik nafas panjang gitu. kayak sesak Iya. napas gitu ya. Ya. Heeh. Kalau orang lain orang baru lihat tuh kayak orang mau terbang, kayak mau terbang gitu. Iya. Itu rasanya gimana? Kayak gini ya. Itu apa ya? Oh, maaf kak. Lucu aja. Karena ada apa ya? Itu Astagfirullah. maksudnya tadi apa tadi? Tadi kan kayak Perasaannya gimana ya? Perasaannya gimana sih kalau misalnya kita sementara sholat itu terus sementara sholat ya, Ya. dengar tentunya otomatis Aduh, dengar ya Allah. dengar dengar ayat suci Al-Qur'an Nggak. gitu. Apa reaksi dari Saya reaksinya kalau dengar itu sih diam aja. diam aja? Karena saya juga pernah di ruqyah. Heeh. Di ruqyah saya diam aja, kayak bisu gitu, nggak bersuara. Tapi ada juga beberapa kali juga di ruqyah ada juga reaksi lain seperti berteriak, ada juga muntah juga ada pernah. Nah, terus pertanyaannya tadi di waktu sholat itu maksudnya kenapa muncul seperti itu? Iya. Ya. Karena pikiran saya sudah terhantui. Nah, jaga apa ya? Seperti misalnya contoh ya. Nah, awas kau sebentar kau begini. Nah, itu yang berkata-kata dalam hati. Jadi kalau teringat lagi itu otomatis saya harus melawan lagi. Nah, Gitu ya. ya efeknya tadi ya itu harus tarik napas dengan begitu untuk mencari apa ya? Mencari bagusnya, untuk Ketenangan. mencari enaknya gitu. Enaknya kembali normal kembali pikiran saya gitu. Ya, dan ini memang suatu penyakit yang memang ya
sulit juga ya. Sulit. Tapi mudah-mudahan ada apa? Ada pemecahan masalahnya nanti. Dan kita juga harus perbanyak berdoa kepada Ya, Allah. intinya itu SWT. adalah banyak istighfar aja. Terus Kak, saya dulu boleh ya? Oke, silakan. Terus Kak, tanggapan ustadz-ustadz di tempat kakak berobat sebelumnya tuh katanya gimana? Terkait dengan penyakit yang dialami. Gak apa-apa Kak, keluarin aja unek-unek. Itu sih. Ada yang mengatakan permainan Permainan apa? Sihir, permainan atau orang gitu. kiriman dari Kiriman orang kiriman gitu. mungkin atau apa. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Jahat banget ya. Iya. Enggak juga, maksudnya Beneran. Kakak selalu berpikiran positif kan? Iya, Enggak artinya juga kan? kita tidak bisa juga mengatakan itu salah karena mereka juga punya ilmu sendiri dan punya apa namanya ya kelebihan mungkin yang Allah berikan Iya. melalui apa aja. Jadi sehingga saya juga percaya juga sih Hal-hal seperti ya, itu ya. percaya juga karena biar bagaimanapun di dalam kehidupan ini kan ada alam gaib dan kita bukan cuma manusia aja yang hidup di dalam dunia ini tapi mereka juga ada. Jadi tergantung dari manusianya. Misalnya yang tadi misalnya contoh ya, antum sendiri yang punya niat jahat ke saya bisa Bisa jadi. antum menggunakan makhluk gaib Ilmu tadi seperti itu. itu ya. Ilmu Tapi saya nggak sama sekali, santet nggak ataupun sama sekali nggak punya pikiran. iya bukannya Seperti antum itu. sih cuma maksudnya contoh aja Iya, gitu. benar banget. Oke teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Ada yang lagi mau bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Saya kak, Iya boleh. saya pernah lihat kakak ini kalau ngajinya agak Merdu gitu ya. merdu tapi kayak ada yang mengganggu kak. Nah, di waktu di video ini boleh nggak kak ngajinya dites? Dicoba dulu ngajinya, Coba dicoba dulu dulu supaya teman-teman ngajinya, lain juga supaya bisa. teman-teman lain bisa lihat bagaimana sih reaksinya kakak sementara ngaji. Terus Ya di Allah. kayak ada gangguan Gini, guys. gitu. Oke Kayak teman-teman. ada gangguan gitu. Teman-teman yang lagi nonton, di sini kita akan melihat reaksi Kak Idun yang memiliki penyakit di saat dia membacakan ayat suci Al-Quran dan reaksi yang akan timbul pada dirinya secara refleks yang gitu ya. Oke. Dan insya Agak Allah sedikit repot sih. Om. mudah-mudahan nggak sampai kerasukan ya karena di sini nggak ada apa ya nggak ada yang memiliki ilmu kayak gitu. Oke lah, kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Bukan titip, jangan dibuat-buat Kak. Iya, enggak dibuat Ini dibuat-buatkan, Kak. Insya Oh, iya. Allah enggak apa-apa. Oke. Takutnya Ya nanti Allah. takutnya nanti teman-teman beranggapan ini settingan. Iya enggak ada. Kan? Ini demi Allah, demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah. Beneran guys, Ingat. soalnya Tapi saya sebelumnya emang benar ya kalau kayak ngaji gitu gangguannya lebih besar yang dirasain Kak Idun. Ya gitu. Pokoknya ketika saya sudah ingat itu barang, misalnya, saya ini takut terhantu ini. Sudah. Otomatis akan muncul lagi pikiran itu. Saya kau akan ya. kalau kakak terhantui di sisi lain kakak bisa merasakan atau bisa melihat makhluk yang sering mengganggu kakak atau gimana? Tidak sih kalau melihat secara langsung belum pernah. Belum pernah. Cuman mungkin pikiran aja atau mungkin imajinasi atau apa ya Allah. Sekarang dari pertanyaan teman-teman kita yang ada di studio, kakak bisa terima nggak? Tantangan. Tantangan untuk Ya, insya membacakan Allah. salah satu ayat suci Al-Quran saja. Aku yang pilihin ataupun kakak sendiri yang memilih Terserah. dipilihnya. Mana baiknya aja. Kalau gitu kita ke surah Al-Baqarah. Gini aja ya. Ayat Sebelum lanjut ya. Nah. Mau tanya, mau cerita lagi, mau Oke. jelasin lagi. Sambil aku cari. Dulu aku mau jelaskan penyakit aku seperti ini, seperti aku itu paling nggak bisa, paling takut sekali. Bahwa aku ini begini, aku ini begini, takut, nggak bisa mengeluarkan kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut untuk menjelaskan bahwa saya mendapatkan penyakit ini seperti ini. Paling takut sekali. Itu nggak tahu ya, memang mungkin ada juga dorongan dari makhluk tersebut, dari makhluk jin maksudnya. Ya, sehingga melarang saya, menghantui saya untuk tidak bisa mengeluarkan
penjelasan tentang penyakit saya. Gitu ya. Berarti sekarang agak mendingan karena udah bisa cerita di Iya. depan kamera sama teman-teman. Betul. Terus kayak gini. Alhamdulillah. Kan kebetulan juga kita kan di dalam bulan suci Ramadan ini ya kan. Iya. Tentunya agak sedikit ringan gitu. Perasaan kakak gimana menyambut bulan suci Ramadan ini? Apa penyakit kakak tambah parah ataupun kayak ada ringan-ringan sedikit? Misalnya ada Mau dibilang parah banget enggak juga sih, alhamdulillah sih. Ya, mendingan di hari-hari. udah mendingan ya kalau di saat seperti ini. Ya, Di bulan suci dibanding Ramadan pertama yang lebih awal-awalnya juga yang sangat dahsyatnya sekali. Pertama saya dapat penyakit ini, saya nggak bisa ngomong selama 2 bulan. Jadi kalau saya mau ingin sesuatu harus pakai isyarat, bahasa isyarat aja gitu. Bisa pinjam itu sajadahnya. Katanya waktu pertama kena sempat kayak menari ular begitu, kayak kerasukan, Pernah kerasukan nggak sih, ular Kak? gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak pernah kayak enggak ada ya? Yang realnya sudah malam ini sudah enggak ada memang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman di rumah, sekarang kita ngetes. Ini ngetes saja karena Warna aja itu aku berani tahu, kayak Pak. gini, saya berani Sama kayak warna. gini sama sahabat saya, mumpung ini adalah bulan suci Ramadan. Jadi juga kita harus memperbanyak amal ibadah ya, Ya. berbuat sesuatu hal yang baik, dan salah satunya adalah kita ingin melihat selain melihat reaksi dari tubuh Kak Kidon di saat dia mengelantunkan ayat suci Al-Quran. Kan di sini juga saya fans banget dengan suaranya yang merdu. Jangan ini ya. Jangan teman lagi. Ya, karena puja itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, langsung aja, Kak. Yang lain pada diem. Iya. Diem. siap. Oke. Yang mana sih? Ini Al-Baqarah ayat 102. Hah? Ayat 100. Kita percaya bulan suci Ramadan itu setan-setan sudah dibelenggu. Insyaallah. Tidak ada diganggu lagi. Jadi Ya, khususnya juga karena setan-setan aku adalah dulu jiwa saya. nggak berani ngundang kakak wawancara seperti ini kalau nggak di bulan suci Ramadan, Kak. Soalnya nggak Kenapa? diundang apa, nanti takutnya Bisa jadi Bentar ya. Oke. Aduh ya Ya, Allah. bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Aku harus menyingkir ya? Enggak ya? Enggak usah ya. Enggak usah ya. Oke. Kameranya langsung blur tuh. Barusan. Iya. Oh, jangan mistis gitu dong. Ini Tidak, udah masih di dunia lainnya. Oke, langsung aja diterol aja. Enggak usah itu. Ada. Segitunya kayak. Iya. Maksudnya harus ada yang sapu-sapu belakang. Oh ya, aku bantuin Gitu. kayak. Enggak apa-apa. Ini sudah Ini kan prosesnya. di sisi lain kan ini di bulan Ramadan Ya. ini kan kita juga terkena wabah virus mengenai wabah Ya harus virus disapu corona, harus memang. menjaga Belakang. jarak 1 meter nih, Agak Kak. begini. Jadi gimana cara ngesapunya, Kak? Iya di belakang aja gitu. Ya, saya agak alhamdulillah mendingan positif. ya. Positif, negatif ya negatif. Emang lucu sih, Oke. tapi ya enaknya di Sapu situ. nih, Mas. Ya udah. Enggak, aku udah lama teman-teman di rumah. Udah jaga jarak aja. Udah lama Nanti kenal, gimana. udah lama kenal sama sahabat saya ini, dan memang ini nggak ada sama sekali settingan, dan juga setiap kali dia beribadah ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya selalu seperti ini, dan tentunya butuh bantuan. Dan oke, langsung aja. Ini supaya lebih meringankan dia melantunkan ayat suci Al-Quran, jadi saya menolong untuk membasuh-basuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Wah ya Allah, terganggu lagi pikiran. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Udah gak bisa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apa ya, pikiran aja terganggu. Gitu ya. Itu efek apa itu? Apaan sih kalian? Ngagetin aja. Apa juga itu? Nah teman-teman, udah tadi tuh salah satu pertanyaan buat teman-teman yang sudah ini ya sedikit terharu dan wah ternyata di lain di selain Kak Idun ini memiliki suara merdu, juga memiliki apa ya, perjuangannya luar biasa sekali teman-teman dalam hal menahan rasa sakit yang ada di badannya, juga apa ya, Sedih aku lihat Kak Idun, sedih. sangat ini ya. Prihatin. Sedih tapi ada lucu-lucunya. Ekspresinya, maaf nih Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Emang sudah begitu kenyataannya. Terima aja. Sebagai pembelajaran buat teman-teman, kakak pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang masih ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan, meskipun masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan sama sahabat kita ini. Hanya saja apa ya, berhubung karena saya lihat keadaan juga nggak kayak apa ya, sulit Ya, banget untuk ditahan ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di segmen kali ini, terlebih dahulu Kakak Idun akan memberikan pesan-pesan manis buat teman-teman yang ada di rumah. Langsung aja Kak Idun. Iya, baik. Terima kasih. Baik, pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Dimanapun Anda berada, yang pertama adalah tetap jaga kesehatan, berperilakulah yang baik, jaga diri yang baik. Gini Kak, mungkin kita nggak tahu kan teman-teman yang di luar sana mungkin ada yang mengalami Pengalaman yang sama. hal yang Ya, sama yang kayak jelas Kak Idun. adalah tetap banyak berdoa, istighfar, kemudian bertobat aja ya, gitu utamanya, karena melakukan hal yang baik itu pasti hasilnya positif juga, dan insya Allah dampaknya ke Anda juga, ke kita juga, ya. Itu sudah menjadi hukum ya, hukum alam ya, hukum dari Tuhan sudah. Insya Allah kalau sesuatu yang baik kita lakukan akan mendapat faedah bagi kita diri sendiri. Utamanya adalah berbanyak ibadah aja, baik saja sama orang, Berbaik sangka kepada setiap orang, kemudian temannya juga berbaik sangka kepada Allah, kemudian menjauhi hal-hal yang negatif. Insya Allah semuanya akan berlalu. Ya, insya Allah semuanya akan berlalu. Amin ya Dan rabbal alamin. terus bersabar, itulah sudah merupakan satu ujian bagi kita. Jika Allah sudah memberikan sebuah penyakit apapun itu yang menimpa pada diri kita, itu sudah termasuk iradatnya Allah, sudah kehendak dari Allah. Kita harus menerima sabar dan ikhlas. Jadikanlah itu sebagai tantangan kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak untuk menyikapi hal tersebut. Bener banget. Oke guys, Terima kasih. sampai di sini dulu perjumpaan kita di segmen kali ini, dan tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sedikit menyinggung perasaan Anda semuanya.
di kesempatan kali ini mumpung bulan Ramadan, jadi saya Iya. ucapkan minal aidin wal faizin ya. Iya. Salam betul. Ramadan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. dilipat gandakan pahalanya semuanya. Amin. Semoga corona hilang cepat. Ya, Ya, benar banget. tetap Di jaga balik jarak. isu corona juga jaga jarak. Iya, harus. Social distancing. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.